nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik, karena sayang energi bangsa kalau terbuang untuk hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun lebih ini memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Terkendali dengan baik. Jadi ke depan kita selalu siaga, semua petugas kita bersiap, dan kita berharap seluruh masyarakat juga mengantisipasi karena curah hujan yang ekstrim. Tadi saya sampaikan di atas 150 itu ekstrim, dan kita sampai mengalami di atas 240. Ini yang harus kita antisipasi sama-sama. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota? Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah, sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Penting. Ini Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Ya, tiap hari itu digerus karena diambil airnya, tanahnya turun, air permukaan laut naik, dan jumlah penduduknya kan udah nggak kira-kira, sudah melebihi desain Jakarta sebagai ibu kota. Jadi pindah ibu kota itu satu keniscayaan, satu keharusan gitu. Nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota? Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah, sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa
menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Penting. Ini Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Ya, tiap hari itu digerus karena diambil airnya, tanahnya turun, air permukaan laut naik, dan jumlah penduduknya kan udah nggak kira-kira, sudah melebihi desain Jakarta sebagai ibu kota. Jadi pindah ibu kota itu satu keniscayaan, satu keharusan gitu. Nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi dari perspektif kriteria itu PD Perjuangan sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPTRA, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik, karena sayang energi bangsa kalau terbuang untuk hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Terkendali dengan baik. Jadi ke depan kita selalu siaga, semua petugas kita bersiap, dan kita berharap seluruh masyarakat juga mengantisipasi karena curah hujan yang ekstrim. Tadi saya sampaikan di atas 150 itu ekstrim, dan kita sampai mengalami di atas 240. Ini yang harus kita antisipasi sama-sama.